Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Disyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah berikut syarahnya Nailur Raja, yang alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tentang iman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita bahas bahwa para rasul adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di muka bumi ini. Dan daripada rasul sendiri, para rasul sendiri ada yang paling afdal, ada yang paling utama, yaitu 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Semuanya para rasul itu secara makna mereka ulul azmi. Azam ini mereka mempunyai tingkat kesabaran. Ulul azmi ini tingkat kesabaran di atas rata-rata. Hanya saja dari semuanya itu para rasul ini yang ulul azmi yang kesabarannya di atas lagi semua para rasul yang lain ini ada 5. Itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis disebutkan asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Jadi paling beratnya ujian itu para nabi. Kemudian orang-orang di bawah mereka, di bawah para nabi derajatnya. Para syuhada, siddiqin, salihin itu mereka berat ujiannya. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih. Jadi seseorang itu akan diuji dengan kadar keadaan agama atau keimanan dia. Semakin keimanannya itu kuat, agamanya itu kuat, maka ujiannya juga semakin berat. Semakin istilahnya tipis keimanannya, maka ujiannya juga itu termasuk kecilnya. Kita udah sebutkan beberapa kejadian yang menimpa kita, yang masyhur lah. Nabi Allah Nuh alaihi salamullah, beliau berdakwah 950 tahun dengan hanya beriman segelintir kaumnya. Begitu juga Nabi Allah Isa alaihi salamullah, bagaimana beliau dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, dianggap seorang pemberontak. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi salamullah, dari mulai peperangan istilahnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya sampai pindah ke Palestina, sampai meninggal beliau di perjalanannya. Kemudian begitu juga Nabi Allah Ibrahim, sampai beliau dibakar oleh Namrud dan para pengikutnya. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi yang banyak ujiannya. Beliau istilahnya sampai ada yang menginjak leher beliau, ada yang mencekik beliau, ada yang menaruh kotoran, ada yang melempar dengan batu, dan masih banyak lagi. Itu ulul azmi atau para rasul yang mempunyai tingkatan kesabaran di atas rata-rata semua para rasul yang lain. Nah, selain itu kita wajib mempelajari sekarang tentang apa saja hal yang wajib kita imani kepada para rasul. Sebab para rasul ini mereka adalah wasaid, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu adalah nabi dan rasul? Nah, di sini disebutkan qala al-muallif rahimahullah taala wa yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqir rasul salawatullahi wassalamu alaihim. Dan wajib atas setiap mukallaf, kita mukallaf baligh aqil, mengetahui daripada akidah-akidah keimanan di sisi para rasul ini as-sifatil wajibata lahum, sifat-sifat yang wajib ada pada diri rasul. Apa saja sifat yang wajib ini ada pada diri rasul, sehingga ketika seseorang mempunyai sifat-sifat wajib tersini, pasti itu dipastikan dia seorang rasul. Wal mustahilata alaihim, dan yang mustahil atas mereka. Mustahil para nabi, para rasul ini memiliki sifat-sifat tersebut. Wal jaizata fi haqqihim, dan yang jaiz
Yang boleh saja ada atau tidak ada pada mereka itu tidak mempengaruhi kepada derajat kerasulan mereka. Berapa sifat yang wajib yang ada pada diri Rasul? Fal wajibatu arba'un, ada 4. Yang pertama adalah as-sidqu, kejujuran atau benar dalam perbuatan dan perkataan mereka. Wat tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Wal amanatu, amanah, bisa memegang kepercayaan, tidak khianat. Wal fitana atau fatanah adalah kecerdasan, otomatis kecerdasan di atas rata-rata. Taib. Jadi pertama adalah sidik, kejujuran, karena mereka ini membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala, daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disampaikan kepada umatnya. Otomatis para nabi ini tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi apa yang menjadi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya, pasti itu jujur. Jangankan mereka itu di dalam masalah keagamaan, di dalam masalah wahyu, bahkan di dalam canda mereka, di dalam kehidupan biasa mereka itu, mereka tidak pernah berbohong sama sekali itu. Jadi kita bisa lihat bahwa para rasul ini, kita lihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum diangkat menjadi seorang rasul itu, beliau itu dilihat oleh umatnya, dilihat oleh orang sekelilingnya, sampai disebut amin, orangnya terpercaya gitu. Bukan sekedar memegang amanat, bahkan di dalam perkataannya mereka semuanya percaya. Bahkan ketika istilahnya ketika pernah suatu ketika mengumpulkan orang-orang untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW berkata dulu kepada mereka, seandainya aku menyampaikan kepada kalian bahwa ada kabar musuh datang untuk menyerang ke daerah kita, apakah kalian akan membenarkanku? Mereka semua sepakat mengatakan ya, jelas kami akan percaya. Walaupun nanti ketika mereka menyampaikan ada yang beriman, ada yang tidak. Tetapi di sini mereka itu jujur di dalam perkataannya. Karena kalau menerima atau tidak di dalam dakwah mereka itu kembali kepada hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabligh itu tidak menyembunyikan atau menyampaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan kepada mereka, maka mereka itu pasti menyampaikannya itu. Wal amanah, mereka terpercaya, bisa menjaga amanah. Kemudian wal fitana, mereka memiliki kecerdasan yang inti utama di dalam kecerdasan di atas rata-rata itu, mereka bisa mematahkan setiap argumen yang menentang mereka terhadap kerasulan mereka. Itu namanya fitana. Jadi bukan sekedar mereka cerdas, tapi kecerdasan di atas rata-rata. Yang paling intinya, mereka bisa mematahkan setiap argumen penolakan daripada orang-orang yang menentang ajaran mereka. Taib. Kemudian sebaliknya, wal mustahilatu arba'un, yang mustahil ada pada diri Rasul itu ada 4. Itu diddul wajibat. Diddul wajibati, kebalikan daripada sifat wajib. Wahia, kebalikan daripada as-sidqu adalah al-kadhibu atau al-kidhbu, kebohongan. Mustahil para Rasul itu berbohong. Wal kitman, apa kitman itu? Mustahil para Rasul kitman, menyembunyikan atau tidak menyampaikan setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Tidak mungkin. Mereka pasti menyampaikan semua apa yang wajib disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khianatu, khianat, lawan daripada amanat. Mustahil para Rasul itu mereka berkhianat. Kemudian wal fitanah, sifat mustahilnya adalah wal biladah, bodoh. Mustahil para Rasul ini bodoh. Kita bisa lihat banyak orang-orang saleh yang memiliki ilmu-ilmu kecerdasan di atas rata-rata mereka. Ini apalagi seorang Rasul itu pasti memiliki kecerdasan di atas rata-rata itu. Taib. Itu 4 sifat mustahil. Wal jaizatu wahidatun, adapun sifat yang jaizah, yang pada mereka itu ada dan tidak adanya itu tidak mempengaruhi di dalam magam, kedudukan suci mereka, kedudukan tinggi mereka sebagai seorang Rasul. Kalaupun ada pada diri mereka, ya itu nggak masalah itu. Apa itu?
wa hiya al-ittisafu bil a'radil basyariyati allati la tadullu ala naqsin. Mereka bersifat dengan a'rad, hal-hal yang berkaitan al-basyariyati, sifatnya manusiawi. Jadi mereka itu sebagaimana manusia umumnya itu terkena apa yang mengenai manusia secara umum. Jadi mereka kehidupannya itu secara manusia, seorang manusia, sisi manusiawi mereka sama dengan manusia yang lainnya tuh. Cuman apakah itu di dalam tubuh mereka ataupun perbuatan mereka ataupun keseharian mereka, termasuk hubungan sosial mereka itu umum sebagaimana manusia lainnya, hanya saja tidak mengurangi kehormatan dan ketinggian magam mereka sebagai seorang rasul. Jadi mereka itu menikah sama sebagaimana kita menikah. Mereka mempunyai anak, mereka bisa sakit, mereka juga bisa marah, mereka bosan, mereka mempunyai keinginan, hal-hal yang terbiasa pada setiap orang itu. Hanya saja otomatis itu secara garis besarnya, walaupun nanti mereka itu bahkan di dalam keseharian mereka itu tetap di dalam adat istiadat atau pergaulan mereka pun tetap istilahnya menunjukkan keluhuran seorang rasul. Jadi tidak akan pernah kebiasaan atau pribadi manusiawi mereka itu mengurangi derajat mereka. Contohnya kalau di dalam penyakit, ada penyakit-penyakit yang menunjukkan istilahnya kekurangan pada diri mereka, ada kekurangan ya, istilahnya sampai dijauhi sama orang-orang, sampai orang jijik kepada mereka gitu. Ataupun istilahnya contohnya di dalam suatu pekerjaan, ada pekerjaan walaupun halal kadang-kadang terlihat hina, itu mereka tidak akan tidak akan melakukan pekerjaan tersebut. Di dalam penyakit juga, bukan penyakit-penyakit yang istilahnya menyebabkan mereka itu jatuh di sisi masyarakat, itu jatuh di antara umat itu. Jadi contohnya kal maradil khafif, sakit yang ringan itu hal biasa, panas sedikit atau sakit di badan mereka itu hal biasa. Bi khilafi ma yadullu alaihi, berbeda dengan a'rad basyariyah yang menunjukkan justru merendahkan mereka, menurunkan martabat mereka, seperti al-judam, penyakit kusta. Ini penyakit kusta. Wal baras, penyakit belang, itu penyakit memang. Cuman ya ketika orang mempunyai penyakit tersebut, otomatis setiap orang itu akan menjauhi. Apakah takut menular ataupun jijik, itu para rasul tidak ada yang punya penyakit tersebut. Fa innahu la yajuzu fi haqqihim, itu tidak boleh atau pasti tidak ada di sisi mereka. Istilahnya kalau seandainya di antara para rasul itu, ini kan istilahnya secara keyakinan kita para rasul ini tidak terkena sesuatu pada diri mereka yang menunjukkan kehinaan mereka sampai menghinakan mereka, kejadian tersebut. Contohnya penyakit-penyakit yang membuat mereka itu hina atau dijauhkan oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya kita bertanya bagaimana kalau ada cerita-cerita yang menunjukkan justru para rasul ini terjadi pada dirinya begini, atau ada kejadian begini, misalnya perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh orang biasa aja tidak pantas, apalagi dilakukan oleh dia, walaupun secara zahirnya itu bukan dosa. Ataupun misalnya ada penyakit-penyakit yang justru penyakit tersebut menunjukkan jijik dilakukan oleh mereka, tapi ini ada pada cerita, ada di kitab-kitab. Maka kita ketika menimbang cerita-cerita tersebut, otomatis dengan timbangan ilmiah itu tidak kuat untuk dijadikan dasar keimanan. Sedangkan ada dasar keimanan yang kuat, yaitu justru para rasul ini mempunyai derajat yang tinggi yang tetap tidak boleh kita rendahkan. Jadi tetap kita tolak cerita-cerita tersebut karena kita mempunyai keyakinan kokoh bahwa para rasul itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin menerima cerita-cerita atau kisah-kisah sifatnya Israiliyat yang menunjukkan justru merendahkan para nabi dan rasul. Taib itu umum untuk setiap para rasul semua itu. Nah, khusus buat baginda Nabi SAW, kita akan mempelajari sedikit sejarah tentang kehidupan
pribadi beliau, syama'il beliau di sini. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan min aqaidil iman fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib juga atas mukallaf daripada akidah-akidah keimanan ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meyakini nih, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ayya'taqida annahu, dia beriktikad meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Arabiyyun Qurasyiyyun. Beliau bangsa Arab, keturunan Arab, kita yakin, mesti wajib meyakini. Qurasyiyyun, keturunan bangsa Quraisy. Wa annahu abyadu musyrabun atau musyarrabun bihumrah. Beliau mempunyai kulit putih kemerah-merahan. Artinya putihnya putih bagus, beliau mempunyai kulit. Wa annahu khatamul anbiya wal mursalin, kita juga wajib meyakini bahwa beliau itu adalah penutup para nabi dan para rasul. Kita mempelajari definisi nabi, ya, tanda-tandanya, kemudian sifat-sifat yang ada pada pribadi mereka itu untuk kita mempelajari saja, bukan kita untuk ukur apakah ada nabi lagi atau tidak. Karena kita setelah baginda besar Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi nabi, apalagi tidak ada lagi rasul sama sekali. Udah ditutup pintu kenabian dan kerasulan. Wa annahu wulida bi Makkah, dan kita wajib meyakini bahwa beliau dilahirkan di Makkah. Wa bu'itsa biha, beliau diangkat menjadi rasul, diberikan risalah di Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau itu hijrah ke Madinah. Wa mata, dan beliau wafat. Wa dufina biha, dan dikuburkan juga di Madinah. Wafat dan kuburan beliau itu, tempat peristirahatan terakhir beliau itu juga di Madinah. Dan kita wajib meyakini wa anna syari'atahu nasakhat jami'a syara'i sabiqa 'alaiha, dan syariat beliau itu, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus, membatalkan semua syariat-syariat yang terdahulu atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat yang dibawa oleh para rasul sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi dengan datangnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak. Mau itu sama, mau itu beda, tetap yang kita pegang adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada sisi kesamaan, itu sekedar sama saja syariatnya. Ini kita bicara syariat ya, bukan keimanan. Kalau keimanan itu tidak akan berubah-ubah, karena targetnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, otomatis Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat perubahan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada, dan Allah dalam keadaannya itu sebagaimana, tidak akan ada perubahan sama sekali. Jadi dalam keimanan itu sebuah para rasul dan para nabi itu membawa pendidikan keimanan kepada kita dengan yang sama. Tapi dalam syariat itu mereka berbeda-beda. Ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Kemudian watabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah, dan senantiasa ada atau abadi, berlanjut terus sampai hari kiamat itu. Selama bumi masih berputar, selama belum terjadi kiamat, maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku. Tidak ada yang bisa membatalkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yanbaghi ma'rifatu, dan yang terpenting untuk diketahui, mengetahuinya adalah nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah Quraisy, bangsa Quraisy, keturunan Quraisy, dan Quraisy itu termasuk Arab. Nah, itu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita hafalkan untuk pribadi kita, keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ini mengajarkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab Rasulullah SAW dari mulai ayahanda beliau, dari mulai ayahanda beliau Sina Abdullah, kemudian sampai kakek beliau, itu Adnan. Kenapa hanya kita dianjurkan sampai menghafalnya sampai Adnan, sedangkan kita juga meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah keturunan Nabi Allah Ismail ibn Ibrahim alaihissalam? Karena itulah nasab yang disepakati oleh pakar nasab. Dan Rasulullah SAW juga menisbatkan beliau itu, nasabnya itu sampai kepada Adnan. Nah, ini adapun di atas Adnan itu tidak wajib, sebab itu berbeda-beda riwayat
atau berbeda-beda nama segala macam, tapi sampai Adnan, pokoknya ketika sampai Adnan kita wajib meyakini bahwa Adnan itu termasuk daripada keturunan Nabiullah Ismail, putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu aja. Taib. Kemudian dari ibunda beliau juga beliau Quraisy, dari istilahnya apa, suku Zuhrah. Suku Zuhrah ini termasuk cabang daripada suku Quraisy. Siapa ibunda beliau? Wa ummuhu Aminatu bintu Wahb. Aminah binti Wahab. Ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah bin Kilab itu. Jadi kalau secara nasab itu ibunda beliau itu lebih tinggi nasabnya daripada ayahanda beliau. Taib. Ini nasab ayahanda beliau dan nasab dari ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam itu penting untuk kita hafalkan, untuk kita pelajari, kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita dan murid-murid kita. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam saniya asyara Rabi'al Awwal min amil fil. Juga yang istilahnya penting untuk kita pelajari bahwa Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, dari tahun gajah ya. Nanti masalah tahun gajahnya itu apa, terjadi pada bulan apa, itu lain lagi. Bukan secara garis besar Rasulullah lahir pada tahun gajah, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Wa bi'satuhu fi sanatil hadiyati wal arba'in min amil fil, dan beliau dibangkitkan menjadi seorang nabi pada tahun 41 daripada tahun gajah. 41 dari tahun gajah. Usia beliau 40 tahun. Ya, kalau dihitung dari tahun gajahnya berarti 41 tahun. Ba'da an tammat lahu arba'una sanatan, setelah sempurna beliau mempunyai usia, atau beliau setelah sempurna usia beliau 40 tahun. Wa hijratuhu bis sanati tsalisata asyara minal bi'sah. Beliau hijrah pada tahun ke-13 daripada kenabian. Jadi setelah 13 tahun beliau di Makkah tuh. Setelah 13 tahun beliau hijrah ke Madinatul Munawwarah. Kemudian wa wafatuhu fi Rabiul Awwal min as-sanatil 'ashirati minal hijrah. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal pula, tahun ke-10 daripada hijrahnya. Beliau hijrah tahun ke-13 daripada kenabian, 13 tahun setelah diangkat menjadi nabi, kemudian pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah 10 tahun kemudian beliau wafat. Wa huwa fi salisati wasittina min umrihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada waktu itu berada dalam umur atau usia beliau itu 63 tahun. 63 tahun. Alaihi salatu wassalam. Kemudian sebagian daripada siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tufiya abuhu wa ummuhu hamilun bihi, itu. Ayahanda beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ini wafat. Beliau ini sedang dikandung oleh ibunya. Jadi beliau wafat dalam beliau masih dalam kandungan ibunya. Jadi tidak mendapati ayahanda beliau. Waqila ada yang mengatakan bahwa Ibnu Syahraini, beliau itu apa namanya, ketika wafat ayahanda beliau sudah dilahirkan dan usia 2 bulan setelah dilahirkan itu. Ini riwayat ya dalam berapa. Intinya beliau itu kita wajib yakini beliau seorang yatim. Wa tuwfiyat ummuhu wa huwa fi sadisati min umrih. Ibunda beliau Sayyidah Aminah itu wafat pada tahun ke-6. Jadi beliau usia 6 tahun tuh. Daripada usia beliau itu 6 tahun. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib, kemudian beliau ditanggung, dipelihara, dirawat oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Summa tufiya jadduhu ba'da sanatain, itu usia 6 tahun ya. Setelah wafat ibunya dirawat oleh kakeknya. Kemudian wafat kakeknya itu setelah 2 tahun kemudian. Jadi usia 8 ke 9 tahun ya. 8 tahun wafat kakek beliau. Maka selanjutnya yang merawat beliau fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Yang bertanggung jawab, yang menjadi wali beliau itu adalah paman beliau Abu Thalib. Taib, itu sekilas tentang ibu ibu dan ayah beliau itu. Wa zawjatuhu allati dakhala bihinna 11. Kemudian kita istri-istri Nabi SAW yang mana Nabi itu serumah. Istilahnya apa? Bercampur sebagaimana suami istri itu
itu 11 istri. Ini pernikahan Rasulullah SAW di atas 4 istri itu termasuk khususiat Nabi SAW. Nanti istilahnya apa, khasais atau khususiat Nabi SAW banyak dibahas di dalam kitab-kitab syama'il dan kitab-kitab hadis lainnya, itu banyak ya. Ini termasuk khasais Nabi SAW. Nabi boleh menikah lebih daripada 4 istri ya. Cuman istilahnya ketika beliau akad dengan akad pernikahan dengan istri-istri beliau itu, ada yang beliau istilahnya bercampur di istilahnya apa, serumah dengan mereka, ada yang tidak itu. Ini yang mana mereka itu berkumpul sebagaimana keluarga itu 11 istri. Hanya saja sintani tufina qablahu, 2 daripada istri beliau itu wafat sebelum wafatnya Nabi SAW. Itu yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau itu Hababah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zainab bintu Khuzaimah, kemudian Ummul Mukminin Zainab bintu Khuzaimah. Ini Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah itu beliau istri-istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW masih hidup, mereka meninggal. Adapun ketika Rasulullah SAW wafat, istri-istri beliau yang belum meninggal berarti 11, tinggal ambil 2, tinggal 9 istri beliau. Wa tis'un ba'dahu, kemudian 9 daripada istri beliau itu yang wafat setelah wafatnya Nabi SAW. Wa hunna, yaitu Aisyah, Sayyidah Aisyah, wa Saudah, kemudian Saudah binti Zam'ah ya, wa Hafsah putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Maimunah, wa Ummu Habibah, nama asli beliau Ummu Habibah, ismuha Ramlah, wa Zainab ini Zainab yang lainnya, Ibnatu Jahshin binti Jahshin, kemudian Ummu Salamah, kemudian Juwairiyah, wa Sofiyah. Ini 9 istri beliau itu yang meninggal ummahatul mukminin ini setelah wafatnya Nabi SAW. Wasararihi arba'un, kemudian daripada beliau mempunyai juga sarari, budak-budak perempuan yang berjumlah 4, salah satunya minhunna Mariyatul Qibtiyah, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ya. Ada yang memasukkan Sayyidah Maria ini ke golongan istri-istri beliau, jadi beliau dimerdekakan kemudian dinikahi oleh Nabi. Ada yang masih memasukkannya kepada budak-budak beliau ya. Intinya beliau istilahnya termasuk perempuan-perempuan pilihan ya. Nah, di sini kalau di sini masuk kepada sarari ya. Sebagian memasukkannya langsung kepada istri-istri Nabi. Istilahnya apa? Yang jelas beliau itu di waktu satu peperangan menjadi tawanan, kemudian beliau dihadiahkan kepada Nabi, kemudian oleh Nabi SAW dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh beliau, itu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Walahu minal walad sab'atun, Rasulullah SAW mempunyai putra putri ini 7 orang. Salah satu dukurin, yang pertama 3 laki-laki, tufu asfalan, semuanya meninggal, mereka meninggal dalam keadaan masih kecil, yaitu wahum Al-Qasim wa Ibrahim wa Abdullah. Qasim wa Ibrahim dan Abdullah. Wa arba'u inasin, dan 4 putri. Siapa itu 4 putri? Wa hunna Zainab. Pertama Sayyidah Zainab, tazawwaja Abul As bin Rabi. Beliau dinikahi oleh Abul As bin Rabi. Yang kedua wa Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah, wa tazawwaja Utsman bin Affan, dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Ummu Kulsum, kemudian Sayyidah Ummu Kulsum, wa tazawwaja Utsman aidan ba'da wafati Ruqayyah. Beliau dinikahi oleh juga Sayyidina Utsman setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Kemudian wa Fatimah, kemudian Sayyidah Nisa'il Alamin, yaitu Sayyidah Fatimah. Wa tazawwajaha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anil jami'. Beliau dinikahi oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anil jami'. Nah, ini putra-putri beliau itu wa kulluhum min Khadijah. Wa kulluhum min Khadijah, semuanya itu putra-putri beliau itu lahir daripada Sayyidah Khadijah. Illa Ibrahim fa ummuhu Mariyatu, kecuali Sayyidina Ibrahim tadi, beliau ibundanya adalah Maria Al-Qibtiyah, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Taib. Wa amamuhu ahada asyara, paman-paman, artinya saudara ayahanda beliau itu ada 11. Minhum
Al-Hamzah wal Abbas wa Abu Talib. Ya, di antara dari yang istilahnya 11 tersebut yaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Al-Abbas dan Abu Talib radhiyallahu taala anhum. Wa ammatuhu sittun, dan istilahnya bibi beliau, maksudnya bibi saudari ayahanda beliau itu sittun ada 6, minhunna Sofiyah, salah satunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib Ummu Zubair, ibunda daripada Az-Zubair bin Al-Awwam. Wa akhwaluhu salasatun, adapun paman dari ibu beliau itu salah satu ada 3, walau khalatun wahidatun, dan bibi dari ibunda beliau itu ada 1. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal ghazawat, Rasulullah SAW pada masa beliau berdakwah itu terjadi peperangan. Inti daripada peperangan tersebut adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Beliau diganggu, diserang oleh musuh. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang memerangi ya perangi lagi, lawan lagi gitu. Ini di dalam peperangan yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ada 2. Ada ghazwah, ada sariyah ya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW ada ghazawat, beberapa ghazawat. Satunya ghazwah, kalau banyak ghazawat. Apa itu? Wahiyal hurubul lati kharaja fiha bi nafsihi li himayati da'wati ilal Islam. Itu peperangan-peperangan yang mana beliau keluar ikut serta di dalam perang tersebut binafsihi, dengan sendirinya. Beliau datang ikut serta li himayati da'wati ilal Islam, untuk menjaga dakwah kepada Islam. Wa daf'il mu'aridina laha, dan melawan orang-orang yang menentang kepada dakwah Islam. Itu Rasulullah, peperangan yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut ada 27. Tetapi dalam peperangan tersebut ada yang hanya sekedar keluar tapi tidak sampai berkecamuk peperangan gitu. Musuh keburu, mereka keburu lepas apa segala macam. Ada memang peperangan-peperangan yang terjadi dan terjadi kecamuk perang di situ. Kemudian jadi bukan berarti 27 tersebut istilahnya semua terjadi, istilahnya mubarazah 1 lawan 1 apa segala macam, berkecamuk di medan perang. Enggak, ada yang berkecamuk di medan perang terjadi saling memerangi. Ada yang hanya keluar untuk perang tapi tidak sampai terjadi kecamuk perang. Wa minas saraya, kemudian ahammuha yang paling penting daripada peperangan tersebut situn ada 6, itu Ghazwatu Badar Al-Kubra, perang Badar Al-Kubra. Itu yang kita sering sebut dengan perang Badar, itu namanya Ghazwah Badar Kubra. Nanti ada Badar Sughra, ada Badar Al-Akhirah gitu. Terjadi beberapa kali perang Badar ini, hanya saja perang Badar yang paling inti disebut Ghazwah Badar Al-Kubra. Wa ghazwatul Uhud, kemudian ghazwah Uhud, wa ghazwatul Khandaq, kemudian ghazwatul Khandaq, wa ghazwatul Hudaybiyah, wa ghazwatul Fatah, wa ghazwatul Tabuk ya. Ini perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, kemudian Fathu Makkah, kemudian perang Tabuk. Ini peperangan yang paling inti di dalam ghazawat, peperangan yang dihadiri langsung oleh Nabi SAW. Beliau langsung yang memimpin. Wa minas saraya, kemudian daripada sariyah atau jamaknya adalah saraya, peperangan-peperangan, wahiyal hurubul lati ammara fiha ghairahu, yang itu setiap peperangan-peperangan yang mana beliau ammara, mengangkat pemimpin, atau beliau menugaskan fiha dalam peperangan tersebut ghairahu, selain beliau. Beliau mengangkat satu orang sahabat untuk memimpin peperangan tersebut ya, tapi beliau tidak menghadiri. Walam yahdurha, beliau tidak menghadiri peperangan tersebut. Itu terjadi khamsun wa salasuna, 35 peperangan. Tapi sama sebagaimana ghazawat, dari istilahnya 35 peperangan tersebut ada yang sampai berkecamuk perang di medan perangnya, ada yang hanya keluar kemudian tidak sampai terjadi kecamuk perang dengan alasan-alasan teknis ya yang ada di di medan peperangannya. Apakah musuh kabur duluan atau istilahnya ternyata musuhnya tidak keluar dan yang sebagainya. Kemudian itu sekilas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab Allah dan para rasul Allah. Kemudian sedikit daripada sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya keimanan yang kelima itu wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Al yaum, hari al akhir yang terakhir.
Al-yaumul akhir. Nah, sekarang yang mesti kita pahami, kapan sih hari akhir itu terjadi? Banyak pembahasan di sini para ulama dari awal sampai akhir tentang hari akhir. Yang paling terpenting, hari akhir ini minal mauti ila akhiri ma yaqa'u yaumal qiyamah. Dari meninggalnya seseorang, kita meninggal, berarti yaumul akhir bagi kita udah, kiamat udah bagi kita udah. Itu. Dari meninggalnya seseorang sampai akhir sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Udah. Sampai hari kiamat dan selanjutnya kemana-mana itu apa? Ke alam-alam yang setelahnya. Udah. Kalau orang sudah meninggal, udah terjadi kiamat pada dirinya. Itu hari terakhir dia udah. Jadi hari dan malam itu yang ada itu waktu di dunia kita masih hidup. Ketika kita udah meninggal itu udah hari akhir udah. Kenapa enggak malam akhir? Sumya bidzalika, dinamakan yaumul akhir li'annahu la laila ba'dahu, karena tidak ada malam lagi di sana udah. Enggak ada istilahnya apa 12 jam itu siang, 12 jam itu malam. Enggak, semuanya siang. Tidak ada malam sama sekali. Taib, itu yaumul akhir ya. Khususnya kita wajib meyakini tentang ya hari kiamatnya. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kehancuran dunia ini pasti terjadi. Semua makhluk yang bernyawa itu, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak meninggal, itu semua makhluk bernyawa itu dia meninggal. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju mahsyar, mizan dan segala macamnya itu kita wajib meyakininya. Jadi wal makna annal khamisa min arkanil iman, makna dari kalam musannif wal yaumil akhir itu bahwa yang kelima daripada rukun-rukun iman, al imanu bil yaumil akhir, adalah iman dengan hari akhir. Apa makna daripada beriman kepada hari akhir? Wa ma'nal imani bihi, makna iman kepada hari akhir, al imanu bi annahu mawjud. Kita mengimani bahwa hari yang terakhir itu, yaumul akhir itu ada, terjadi. Paham itu? Wa bima yashtamilu alaih, dan kita wajib meyakini juga sesuatu yang mencakup kepada hal tersebut. Jadi istilahnya setelah hari akhir dan hal-hal kejadian-kejadian setelahnya, alam-alam, tragedi-tragedi yang datang dari Allah dan Rasulnya secara mutawatir, maka kita juga wajib mempercayainya. Apa itu? Minal mizan. Setelah kita meninggal, kemudian terjadi hari kiamat, kemudian terjadi namanya kebangkitan, itu wajib kita yakini semua, termasuk azab kubur, siksa kubur, soal kubur, itu wajib kita istilahnya mengimaninya. Ketika kita dibangkitkan, kita dibawa ke mahsyar, dan termasuk juga apa? Ada namanya mizan, ada timbangan amal, wassirat, melewati siratul mustaqim yang dibentangkan di atas neraka dan kita wajib melewatinya. Wal jannati wan nari, ada surga, ada neraka. Kita wajib mengimaninya tuh. Itu yang mencakup kejadian-kejadian setelah hari kiamat itu. Setelah hari akhir kita. Wa su'alil malakain, pertanyaan dari fatanul kubur, dua malaikat yang menguji kita di alam kubur. Wa na'imil qabri wa adzabih, nikmat kubur, azab kubur, wa ghairi dzalik, dan selain itu semuanya. Pokoknya kita wajib mengimani secara ijma. Secara ijma, secara global yang datang dari Allah dan Rasulnya, secara mutawatir yang wajib kita jadikan pondasi, landasan keimanan kita, maka wajib kita mengimaninya. Adapun secara perinci, bagaimana nikmat kubur itu, bagaimana, maka itu datang istilahnya apa dari beberapa riwayat. Tapi kalau seandainya kita sampai tidak mengetahuinya, itu tidak apa-apa. Daripada riwayat, adapun riwayat-riwayat yang sampai mutawatir itu wajib kita mengetahuinya dan wajib kita mengimaninya. Di sini kita menjelaskan secara global karena ini memang pembahasan kitab fikih, hanya saja dibahas sedikit tentang akidah. Maka kita menjelaskannya secara singkat. Kemudian yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala, kita juga wajib beriman kepada qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan buruknya kita wajib meyakini dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan iradah Allah, dengan kudratullah, semuanya. Tidak ada yang melesat. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan qadar? Apa sih takdir itu gitu? Kalau bahasa kita kan udah jadi takdir. Bahasa Arabnya qadar. Apa itu qadar itu?
ijadullahil asya'a ala qadrin makhsus. Menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nyiptain al-asya, sesuatu, perkara-perkara ala qadrin makhsus, dengan ukuran tertentu. Jadi kita hidup di dunia ini ada terlahir, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu doang? Enggak, semuanya. Jadi kita dilahirkan di tanggal sekian, rezeki kita sekian, ini sekian, kita meninggal kapan, semuanya udah ditakar, diukur. Penciptaannya, keadaan kita di alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Satu pohon numbuh apakah dari biji ataupun yang lainnya misalnya, kemudian dia numbuh, berbuah kapan, berbunga kapan, tumbang kapan, oleh apa, itu semuanya udah terukur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hatta itu namanya apa? Burung terbang di udara, jatuhnya misalnya dedaunan, itu semuanya, bertiupnya angin, semuanya itu udah ada ukuran takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani. Jadi semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian-kejadian, tidak ada yang luput daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya juga terukur. Wa taqdirin muayyanin, dan dengan takdir. Takdir di sini takaran. Muayyan yang ditentukan, fi dzawatiha, secara zatnya. Mata kita segede ini, hidung kita segede ini, di mata kita ada apa, semuanya. Kemudian nyambungnya kemana? Hidung kita, kuping kita, wajah kita, badan kita. Itu fi dzawatiha, di dalam zatnya itu ada takaran tertentu. Udah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Wa af'aliha, dalam perbuatannya. Kita menggerakkan tubuh, langkah kita berapa senti, kemudian kita diam, bicara, semuanya itu sudah ditakar, diukur oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaannya. Wal makna daripada beriman kepada qadar dari Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya, an-nasadisa min arkanil iman, bahwa yang keenam daripada rukun-rukun iman, al-imanu bi annahu la budda min wuqu'i ma qaddarahu Allah. Beriman bahwa mesti terjadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua yang ditakdirkan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian dalam semesta ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yastahilu wuqu'u ma lam yuqaddirhu. Dan mustahil terjadi sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada kejadian yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian terjadi begitu saja, tidak. Apakah penciptaan, apakah kematian, apakah gerak, apakah diam, itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khaira wasyarra qaddarahumallahu, dan sesungguhnya kebaikan, maksudnya di dalam takdir, keburukan di dalam takdir, itu keduanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan. Jadi Allah ada kehendak sebelum menciptakan makhluk untuk menciptakan makhluk. Kemudian Allah praktekkan, takdirkan kehendak tersebut dengan dengan ketetapan sebelum penciptaan, dan tidak akan meleset. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan ini semuanya, itu tidak akan bertolak belakang semua. Ini sesuai dengan takdir Allah, dan takdir Allah semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib wa anna jami'al kainati bi qada'ihi wa qadarihi wa iradati, dan semua yang ada di alam semesta ini itu semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan makhluk, wa qadarihi, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala penciptaan, wa iradatihi, dan kehendaknya itu. Tidak ada yang keluar, tidak ada alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka secara terpaksa, enggak, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman kepada dasar-dasar keimanan ini, dan mudah-mudahan kita jauhkan daripada kegoncangan keimanan di dalam hati kita, dan semoga kita diistiqomahkan di dalam keimanan dan keislaman kita sampai ajal menjemput kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.